Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya pagi ini menyampaikan sharing sebenarnya ya. Ini materinya sih sudah ada di eh, baik Ortek maupun di DTC, ada di SE, di PER gitu. Saya hanya merangkum ya, ibarat puzzle saya hanya menyusun aja, menyusun hal-hal yang kutipan-kutipan yang ada di dalam SE menjadi sebuah cerita, kemudian saya kasih background, gitu aja, supaya Bapak Ibu bisa memahami kenapa hal tersebut bisa terjadi. Mungkin beberapa hal mungkin saya akan ceritakan latar belakangnya supaya lebih mudah memahaminya. Izin Bapak Ibu, saya sharing materi. Materi hari ini siap menghadapi dan merespon SP2DK. Siap menghadapi dan merespon SP2DK artinya kita tidak lagi alergi gitu ya sama SP2DK. SP2DK itu surat yang setiap tahun selalu ada. Dan kalau lihat statistiknya itu setiap tahun sebenarnya se-Indonesia ya itu bisa jutaan SP2DK. Bapak Ibu bisa lihat di laporan tahunan DJP. Itu ada statistiknya. Di slide ini sudah ditampilkan, yang saya kutip di slide ini adalah IKU. Jadi beda IKU dengan statistik SP2DK-nya ya. Karena kalau IKU itu misalnya AR menerbitkan 100 SP2DK, yang masuk IKU tidak 100 gitu ya. Karena ada rumusnya. Baik, supaya siap menghadapi dan merespon SP2DK, agenda hari ini saya susun dalam 3 tahapan ya. 3 tahapan. Yang pertama sejarah AR dan SP2DK. Kenapa saya mengambil hal ini? Kenapa hal ini saya ambil? Karena supaya Bapak Ibu bisa memahami SP2DK itu makhluk apa. Kemudian sumber datanya, bahan-bahannya SP2DK itu dari mana saja dan bagaimana meramuknya. Kemudian karena kita sudah tahu SP2DK itu makhluk apa, kemudian sumbernya dari mana, sehingga kita paham, oh angka ini datanya begini, oh angka ini harusnya bagaimana kita meresponnya, sehingga kita bisa merespon SP2DK itu. Terakhir, karena banyak yang beberapa wajib pajak menghindari usul pemeriksaan, sehingga di sini saya singgung usul pemeriksaan yang berasal dari SP2DK dan secara umum usul pemeriksaan. Ini terakhir ya. Nah, lanjut, kita mulai dari sejarah AR dan SP2DK. Sebenarnya pegawai AR itu ada atau munculnya baru pada saat modernisasi DJP. Jadi modernisasi DJP itu dimulai, yang saya maksud modernisasi DJP atau istilah modernisasi di DJP itu keluar pada saat pasca IMF ya. Indonesia menjadi pasien IMF, kemudian IMF minta dibuatkan LTO dan Indonesia kemudian membuat LTO tahun 2002. Jadi logikanya gini ya, IMF ngasih pinjaman. Oke, kamu bantu, saya kasih pinjaman, tapi supaya saya ada keyakinan bahwa kamu bisa bayar utang tersebut, bisa bayar pinjaman, maka saya minta ini itu yang ada di letter of intent yang ditandatangani di rumahnya Pak Harto dulu ya, di Menteng. Nah, itu salah satunya terkait dengan pajak. Maka mulai tahun 2002 ya, itu dibentuk LTO, kemudian itulah yang dinamai modernisasi di DJP, dan struktur AR kemudian dimasukkan ke nomenklatur KMK 587. Di situ ada bahwa AR itu atasannya adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kasih Waskon ya. Kemudian Kasih Waskon tentu saja atasannya adalah Kepala Kantor. Jadi struktur di KPP LTO waktu itu yang pertama ya, Kepala Kantor, Kasih Waskon, kemudian bawahannya Kasih Waskon itu adalah AR. Apa tugas AR? Ini
kita temukan di KMK 98 tahun 2006. AR itu melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dulu sebelum terbentuknya LTO, istilah AR sudah ada, kemudian gosip-gosipnya juga sudah ada. Dulu katanya AR itu mau dibayar pakai dolar, kemudian ditempatkan di perusahaan sebagai staf pajaknya. Jadi PNS DJP tapi ngantornya di kantor pajak. Dulu begitu ya. Ngantornya di kantor wajib pajak. Dulu sebelum LTO gosipnya seperti itu. Makanya dulu apa ya? Berbondong banyak yang tertarik lah ya, banyak yang tertarik menjadi AR. Termasuk saya. Dulu saya sempat daftar sebagai AR karena awal-awal AR itu dites, Pak. Tes psikologi, bukan tes pengetahuan pajak. Dites, kemudian ada yang lulus, ada yang tidak. Saya sebenarnya lulus, tapi tidak diangkat. Itulah pengawasan ya, pengawasan yang dilakukan oleh kantor pajak. Kemudian bimbingan, himbauan, dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak ya, karena ini kan bagian dari pengawasan ya, pengawasan. Jadi dulu namanya masih Waskon, pengawasan dan konsultasi. Jadi semua konsultasi semua ke AR. Makanya ada istilah A sampai R. Semua fungsi, semua pekerjaan kantor pajak hampir semua dipegang oleh AR. Pelesetannya A sampai Z, bukan R lagi. Kemudian menyusun profil wajib pajak. Inilah yang menjadi cikal bakal nanti ada APROWEB, aplikasi profil wajib pajak melalui web, singkat APROWEB. Ini yang menjadi aplikasi andalan sekarang ya. Jadi memang dari dulu sudah di AR itu sudah ditugaskan untuk membuat profil. Awal-awal profilnya itu dibuat masing-masing. Setiap AR beda-beda. Ada yang bikin di Word, ada yang bikin di Excel gitu ya, ada yang di catatannya saja, dan tugasnya itu misalnya setiap bulan gitu ya dicek kamu sudah bikin profil berapa PP, kayak kayak gitu, sebenarnya gitu. Awal-awal seperti itu ya. Kemudian analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak, dan dalam rangka intensifikasi. Ya karena ini bagian dari tugasnya DJP. Kemudian melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian tahun 2005, maaf, pada tahun 2015 ada perubahan ya, ada perubahan berdasarkan PMK 79, representatif yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak ini hanya ada di Waskon 1. Jadi di tahun 2015 itu dipecah. Kalau dulu semua pekerjaan dipegang oleh AR sebelumnya ya, sebelum 2015, wajib pajak ngasih surat ke kantor pajak dijawab oleh AR. Mengajukan permohonan dijawab oleh AR. AR juga disuruh menyusun profil, disuruh bikin surat himbauan. Kalau WP datang yang ngadepin AR, yang konsultasi ke AR, semua AR sebelum tahun 2015. Nah, kemudian ada tahun 2015 itu dipisah, ada fungsi pelayanan dan ada fungsi pengawasan. Kalau yang sebelah kanan ini AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. Ini kalau di KPP dulu Waskon 234 tahun 2015 ya, tahun 2015 Waskon 234 masih sampai 4. Kemudian kalau yang tadi yang Waskon 1 itu hanya merespon permohonan atau surat yang berasal dari wajib pajak, yang triggernya dari wajib pajak, apakah itu permohonan, apakah itu pertanyaan, kan ada juga ya pertanyaan. Jadi wajib pajak menanyakan sesuatu masalah ke kantor pajak ada ya, itu nanti direspon oleh AR waktu itu ya. Kemudian yang tahun 2015 itu semua dijalankan oleh AR. AR Waskon 1. Jadi ada pemisahan. Dulu saya waktu di Kebayoran Lama jadi kasih Waskon 1, kemudian begitu ada KMK ini saya dipindah menjadi Waskon 4, tukeran.
dari Waskon 4 jadi Waskon 1, Waskon 1 jadi Waskon 4. Nah, tukeran posisi sama Pak Bayangkara waktu itu. Lanjut, masih sejarah ya, masih sejarah AR. Dulu namanya surat himbauan. Surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi. Namanya menghimbau ya, mengklarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ini dasarnya Per 170 2007. Jadi di saat ini, pada periode ini, AR itu menerbitkan surat himbauan berdasarkan satu data. Jadi misalnya dia menemukan adanya ketidakcocokan di PPN, pajak masukan, dia bikin surat. Kemudian bikin lagi analisis berdasarkan PK. Ada PK yang sudah diterbitkan tapi tidak laporkan. Kemudian dia bikin lagi ekualisasi berdasarkan bukti potong. Bukti potong 23, bukti potong PPh final gitu ya. Kemudian ada yang tidak patuh, dia bikin lagi surat. Kemudian dia bikin lagi berdasarkan misalnya kenaikan harta. Jadi cara kerja waktu itu ya, masih menggunakan Per 170, si AR itu ngambil data per case. Nah, case-nya itu tadi ya, ada surat pajak masukan yang seharusnya tidak dikreditkan misalnya. Kemudian ada faktur pajak yang lawannya sudah mengkreditkan tapi si penerbit fakturnya tidak lapor SPT. Kemudian ada bukti potong yang belum dilaporkan, macam-macam lah pokoknya. Pada periode ini AR itu seperti berlomba untuk menerbitkan surat himbauan. Nah, karena banyaknya surat yang dikirim ke WP, jadi satu WP bisa dalam 1 tahun bisa menerima beberapa. Dalam 1 tahun pajak bisa menerima beberapa surat himbauan. Saking banyaknya surat himbauan, maka ada plesetannya menjadi surat cinta. Surat cinta dari kantor pajak. Itulah awal muncul istilah surat himbauan menjadi surat cinta. Dan istilah surat cinta sampai sekarang masih banyak digunakan. Kemudian tahun 2015 Per 170 itu dicabut. Per 170 dicabut, kemudian terbitlah SE 39. Surat himbauan diganti menjadi SP2DK. SP2DK apa? Ada surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam kenyataannya, data SP2DK itu banyak salahnya sebenarnya. Makanya dulu waktu saya masih di dalam, selalu saya tekankan ke mereka wajib pajak yang merespon, silahkan dijawab saja. Artinya saya jarang ngotot ya kalau memang saya lihat memang datanya juga tidak valid. Kalau saya tipe orang yang waktu di KPP ya, tipe orang yang cuek. Cuek itu gini, apa yang ada di sistem itu urusan sistem, tanggung jawab sistem. Nah, nanti saya cerita sistem ya. Kemudian kalau memang sistem itu salah, bukan AR yang harus mengkantor, tapi wajib pajak yang harus membuktikan bahwa data itu salah. Kenapa saya bersikap begitu? Karena bisa jadi kantor pajak setiap tahun diperiksa Itjen. Bisa jadi nanti Itjen mempertanyakan kenapa data ini di-drop, tidak jadi SP dulu, tidak jadi SP2DK, kenapa, apa argumentasi Anda? Nah, pada saat menyampaikan argumentasi, bisa jadi Itjen itu atau BPK gitu ya, atau siapapun petugas pengawas, bisa Kitsdak juga, bisa jadi menuduh si AR, menuduh si kepala
kasihnya bahwa kamu itu menolong WP. Nah, itu makanya selalu saya lempar ke wajib pajak data apapun, baik benar maupun salah yang ada di sistem, jadikan SP2DK. Kalau arahan saya selalu begitu ya. Nah, kemudian SP2DK juga tidak semua direspon. Nanti ada di statistiknya ya, di belakang berapa banyak yang tidak direspon. Nah, biasanya kalau misalnya datanya besar, kemudian saya pikir datanya itu valid, maka biasanya saya visit, mengunjungi wajib pajak. Pada saat mengunjungi wajib pajak, istilahnya profiling, selalu mengatakan profiling. Tapi kemudian kita kan memastikan bahwa WP tersebut eh, usahanya masih jalan, kemudian kita menanyakan juga apakah SP2DK itu sudah diterima atau belum. Karena banyak kasus surat-surat dari kantor pajak itu tidak nyampe. Dan ternyata itu berlaku baik di Jakarta, ibu kota, di Bandung juga. Saya dengar-dengar di tempat lain pun, Sumatera gitu, banyak yang seperti itu. Jadi surat yang dikirim ke kantor pos itu hanya sampai di kantor pos, tidak disampaikan ke wajib pajak. Makanya pada saat visit selalu ditanyakan, eh, kita sambil bawa kopi SP2DK ya, sambil menanyakan apakah surat ini sudah diterima. Kalau sudah berarti dia, karena dia kita pastikan sudah tidak merespon gitu ya, berarti kita ada satu catatan tersendiri buat dia. Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh akun representatif, petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluh. Nah, jadi bisa, kalau dulu ada petugas seksi ekstensifikasi, ada kasih eksten dulu ya, kasih ekstensifikasi. Sekarang tidak ada. Eh, ka- eh, Fungsi ekstensifikasi sekarang eh, apa namanya menyatu dengan fungsi pengawasan kewilayahan. Jadi kalau sekarang posisi sekarang ya tahun ini ada yang disebut seksi kewilayahan, ada seksi WP strategis. WP strategis itu yang ada di pengawasan satu ya. Kemudian penyuluhan, karena dulu kan AR itu pengawasan dan penyuluhan termasuk konsultasi. Kalau sekarang penyuluhan, ada penyuluh pajak atau tim visit, bisa juga tim visit itu terkait dengan permohonan PKP gitu atau keperluan lain yang berasal dari seksi lain, misalnya seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, bisa juga melakukan visit ya. Tim visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat bebas, wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak. Lanjut, kita masih sejarah AR ya. Kemudian ada yang disebut dengan jabatan penyuluh. Ini mulai tahun 2020 keluarnya ini, jabatan penyuluh. Awal-awal jabatan penyuluh, ada yang berasal dari pelaksana Waskon 1, ada yang dari Kasih, ada yang dari pemeriksa kayaknya nggak ada yang. Kebanyakan dari pelaksana, AR, sama Kasih, Kasih nggak banyak. Penyuluh, jadi tugas penyuluh itu mengambil alih tadi tugasnya Kasih Waskon 1, seksi Waskon 1. Jadi di tahun 2015 seksi Waskon 1 itu kan merespon semua pelayanan, semua permohonan, semua surat yang berasal dari wajib pajak. Itu semua direspon oleh seksi Waskon 1. Sejak adanya penyuluh, kemudian pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab atau tupoksinya penyuluh. Penyuluh ini posisinya ada di pelayanan, seksi pelayanan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mengirim surat, mengajukan permohonan, itu dikerjakan oleh penyuluh pajak. Nah, kemudian bersamaan dengan itu, seksi 1, Waskon 1 terus jadi apa sekarang? Nah, seksi pengawasan 1 itu sekarang mengambil wajib pajak strategis. Disebutnya wajib pajak strategis. Siapa itu wajib pajak strategis? Ya, boleh disebut wajib pajak prominent atau wajib pajak besar. Kriteria wajib pajak strategis atau wajib pajak besar per KPP
itu menjadi kewenangan kepala kantor. Jadi kepala kantor yang menentukan WP mana yang masuk wajib pajak strategis. Jadi wajib pajak strategis itu seperti wajib pajak besarnya per KPP. Jadi kan ada wajib pajak besar yang masuk Madya, ada wajib pajak besar tingkat nasional yang masuk LTO. Ada KPP wajib pajak besar, ada KPP Madya. Nah, untuk tingkat KPP-nya masuk di pengawasan 1, wajib pajak strategis. Ini kata Pak Dirjen mengambil prinsip Pareto, prinsipal ya, Pareto prinsipal. Jadi 80 20 usaha 20% untuk menghasilkan 80% penerimaan. Jadi 20% itu LTO khusus Madya dan WP strategis di Waskon 1 pengawasan 1 itu masuk 20 dari sisi total ya, dari sisi total itu kita anggap 20%, kemudian total penerimaannya dia menyumbang penerimaan 80%. Tujuannya seperti itu. Jadi, ada istilah Pareto Principle. Nah, jadi posisi sekarang tahun ini masih seperti ini ya, pengawasan 2 dan 6. Jadi di KPP itu ada seksi pengawasan sampai 6, ada juga yang sampai 5 saja, tergantung jenis KPP-nya. Kalau di Jawa kebanyakan sih sampai 6 ya. Kewilayahan maksud kewilayahan ini sebenarnya dari sisi penamaan disebutnya pengawasan kewilayahan, tapi pembagiannya bisa berdasarkan wilayah, bisa juga berdasarkan jenis usaha. Ini bagian dari manajemen kepala kantor untuk pembagiannya. Maksudnya assignment ya, ini assignment ke masing-masing HR-nya. Kita lanjut ke sumber data SP2DK. Dari mana SP2DK? Data-datanya, kebanyakan data-data SP2DK ya berasal dari SPT kita juga ya, SPT yang dilaporkan ke kantor pajak, ekualisasi omset PPH dengan penyerahan di SPT PPN gitu ya, kemudian ekualisasi pembelian versus pajak masukan di PPN, ekualisasi output dengan biaya. Nah, kalau pajak badan ini di lampiran 17712 kan ada lampiran ini ya. Lampiran 2 ini tujuannya, salah satu tujuannya ekualisasi. Bisa juga berasal dari data ILAP ya. Instansi, lembaga, asosiasi, pihak lain. Kemudian bisa juga dari hasil visit. Hasil visit misalnya wajib pajak AR datang ke tempat wajib pajak, kemudian melihat-lihat, oh ya, kalau ada petugas pajak yang datang ke tempat wajib pajak itu harus menggunakan surat tugas, harus ada surat tugasnya. Kalau tidak ada surat tugasnya berarti dia bukan petugas pajak, karena secara tugas, petugas pajak itu tidak boleh keluar kantor kecuali ada surat tugas. Apalagi ketemu wajib pajak, harus ada surat tugasnya. Dari hasil visit itu bisa ya jadi SP2DK, dan saya sering kali melakukan hal ini. Jadi kalau AR visit saya selalu minta diikutkan ya, jadi bareng sama AR, nemenin AR gitu, kemudian saya lihat kondisi wajib pajaknya, kemudian kita bandingkan dengan pelaporannya. Kalau memang tidak termin, nanti kita cari celahnya di mana, kemudian dibuatkan SP2DK. Nah, bisa juga dari data-data internet, dari manapun sumbernya, selama sumbernya itu sah gitu ya, itu boleh. Karena data-data internet itu data-data yang open. Semua yang ada di internet sebenarnya itu data yang terbuka. Siapapun bisa menggunakannya, termasuk petugas pajak. Jadi kalau tidak terbuka harusnya diprotek sehingga tidak sembarang orang bisa melihat. Nah, kalau data internet itu kan maksudnya semua orang bisa lihat, tidak ada proteksi atas data tersebut. ILAP, istilah ILAP ini adalah sebenarnya berdasarkan pasal 35A Undang-Undang KUP. Jadi ini yang di atas itu Undang-Undang KUP ya. Di ayat satunya, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain disingkat ILAP.
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJ yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya ada di PP 31. PP 31. Data apa saja yang diminta di PP di pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa data yang diminta itu terkait dengan kekayaan atau harta, terkait dengan utang, terkait dengan penghasilan, terkait dengan biaya yang dikeluarkan atau yang menjadi beban si OP atau badan, kemudian data transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Dari PP kemudian didetailkan di PMK. Jadi PMK ini sebenarnya menyebut, kalau lihat lampirannya tebal banget. PP-nya ini bukan PP ya, instansi ilapnya ya, instansi lembaga asosiasi itu sekitar 68 atau berapa ya, 60 lebih lah. Jadi ada ini salah satu lain di Kementerian Keuangan, ada DJH, Ditjen Perbendaharaan, ada Bea Cukai, ada BKM, BPN. Ini yang saya merah-merahin, ini yang secara yang saya tahu rajin ngirim data, kemudian sudah saya waktu di sana ya, waktu saya di DJP, saya sering memanfaatkan data-data ini. Data BKM terkait dengan investasi, jadi realisasi investasi. Jadi kan kalau ada penanaman modal itu kan izinnya dari BKPM. Kemudian BKPM mengharuskan untuk melaporkan realisasi investasi. Karena realisasi investasi bagi BKPM itu adalah IKU ya. IKU mereka. Sehingga perlu laporan untuk ke pusat. Selain laporan ke menterinya, juga datanya ini disampaikan ke DJP. Kemudian Bank Indonesia juga sering kita. Bank Indonesia kebanyakan data kredit, data debitur. Sering banget data debitur. Kemudian kalau OJK ya terkait dengan laporan keuangan yang paling banyak. Jadi laporan keuangan yang disampaikan ke bank, dari bank kemudian disampaikan ke OJK, dari OJK ke DJP. Betul gitu. Di DJP disandingkan dengan laporan SPT. Laporan keuangan SPT apakah sudah cocok dengan laporan OJK atau tidak. Kalau tidak cocok ya siap-siap untuk menjelaskan kenapa beda. Nah, sebenarnya ILAP yang ada di ini, di PMK 228 ini adalah memberikan informasi ke DJP setahun sekali. Periodenya setahun sekali. Siapa yang menampung? Yang menampung adalah Kantor Pengolahan Data Eksternal, KPDE. Ini unit khusus yang tugasnya adalah menampung data-data yang berasal dari ILAP. Nah, dulu banyak yang komplain dari KPP, ini kantor pusat bisanya cuma nampung. Kami nggak bisa akses ke data ILAP. Kemudian ya akhirnya dibuat KPDE, dari KPDE kemudian secara manajemennya lebih bagus ya, tata kelola datanya. Hanya saja kan KPDE fungsinya hanya mengelola data aja. Dari KPDE ini ada yang bisa langsung kemudian diakses oleh KPP langsung ya, melalui aplikasi Aportal namanya. Ada yang memang di keep kantor pusat. Nah, kemudian tahun 2015 ada CTA dibentuk Center for Tax Analysis. Adalah unit khusus analisis pajak yang bertugas melakukan pengolahan, penyajian, analisis data untuk mengukur kepatuhan pajak, menghitung potensi pajak, dan identifikasi proses bisnis dan modus ketidakpatuhan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja di lingkungan DJP. CTI ini adalah unit yang spesial. Ibarat di TNI ini Kopassus ya, pasukan elit. Untuk masuk ke CTI ada tesnya, kemudian tunjangannya juga berbeda, saking spesialnya, saking khususnya. Jadi tunjangan seorang analis
analis yang setara dengan AR gitu, itu tunjangannya bisa sama dengan kasih di KPP. Jadi kasihnya di CTA setara dengan kepala kantornya KPP. Nah, jadi memang tinggi, grade-nya tinggi. Tugasnya apa? Membuat analisis. Membuat analisis berdasarkan data-data yang ada di DJP dalam rangka penggalian potensi. Dulu waktu Jokowi pertama jadi presiden ya, periode pertama, itu kan ke DJP ya, masuk ke DJP. Nah ini diperlihatkan ke Jokowi CTA ini, ruangan CTA. Dan saya lihat Pak Jokowi di videonya ya, saya sih nggak lihat langsung di videonya, Pak Jokowi mengut-mengut aja. Kayaknya apa namanya cukup meyakinkan bahwa memang serius DJP membuat CTA. Hasil CTA ini kemudian menjadi LHA, laporan hasil analisis. LHA, laporan hasil analisis. LHA ini yang disampaikan ke KPP. Nah, jadi SP2DK bisa dapat bisa berasal dari LHA, laporan hasil analisis. Bisa dari CTA, bisa juga dari direktur intelijen. Kalau intelijen itu terkait dengan PPATK sebenarnya unit kepanjangan tangan dari PPATK. Di unit di intelijennya itu adalah koordinasinya dengan PPATK. Data kemarin yang heboh di DPR sekian ratus triliun gitu ya. Kemudian sekian puluh triliun ke DJP, diteruskan ke DJP gitu. Nah di DJP yang menanganinya itu adalah direktur intelijen. Kemudian dari direktur intelijen juga dianalisis lagi, ada analisisnya. Sebenarnya istilahnya bukan LA, tapi saya samakan saja ya. Karena sama-sama analisis posisinya. Dari LHA kemudian dikirim melalui Aproy. Nah, biasanya kalau intelijen yang ngirim data itu dipantau terus. Kasih intelijen di Kanwil beberapa kali selalu koordinasi dengan KPP untuk memastikan bahwa datanya itu dimanfaatkan, kemudian progresnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Selain dari intelijen, dari CTS, sebenarnya ada juga LHA dari Kanwil. Jadi Kanwil membuat analisis juga. Ini semacam CTS-nya Kanwil lah, bantu KPP untuk membuat analisis. Jadi bisa jadi SP2DK yang Bapak Ibu terima itu berasal dari Kanwil, berasal dari CTA, berasal dari Direktorat Intelijen. Jadi bukan hasil kerja AR semata. Jadi ini banyak kan posisi sekarang AR itu hanya menunggu dan meneruskan. Ini sengaja saya tentukan hal ini supaya Bapak Ibu bisa memahami dan tidak menganggap bahwa semua SP2DK itu inisiatifnya dari AR. Tidak ya, tidak dari AR inisiatifnya. Nah, data-data yang tadi yang sudah dikumpulkan, baik yang berasal dari apa namanya KPDE langsung, baik yang berbentuk LHA, itu semua dimasukkan ke APROWEB. Masukkan ke APROWEB. APROWEB itu apa? Aplikasi profil berbasis web. Ini dulu awalnya dari sebenarnya karena tugas wajib AR membuat profil, tidak ada keseragaman cara membuat profil. Kemudian ada orang yang berinisiatif membuat aplikasi, membuat APROWEB. Ini kemudian sebenarnya bukan hanya APROWEB yang muncul waktu itu. Awal-awalnya banyak ya aplikasi ini, aplikasi itu gitu ya. Karena masing-masing harus membuat profil. Nah, tapi yang terpilih kemudian yang dikembangkan terus oleh DJP adalah APROWEB. Sekarang APROWEB-nya udah rilis yang kesekian kali, udah banyak perubahan ya. Saya sempat ikut forum group discussion FGD terkait dengan pengembangan APROWEB yang versi 3. Nggak tahu sekarang versi berapa ya, 4 atau 5. Jadi ini udah lama saya. Intinya waktu itu di FGD itu kita diminta untuk mengembangkan istilahnya toko dosa.
Jadi ada istilah tokoh dosa di Aproweb. Apa tokoh dosa? Yaitu sebenarnya poin-poin yang perlu dicermati oleh AR. Jadi misalnya data ini di WP ini dimunculkan, harus dimunculkan gitu. Kemudian data-data terkait perbedaan tadi ya ekualisasi yang dominan itu harus dimunculkan, di feeding ke masing-masing petugas pajak. Nah, Prab itu ada modul penerimaan. Modul penerimaan hanya dashboard aja ya, artinya hanya melihat aja penerimaan tahun hari ini sampai dengan hari ini berapa gitu ya. Kemudian modul profil ini yang utamanya. Kemudian yang sekarang kebanyakan ke modul analisis. Analisisnya by system sekarang. Karena AR itu tidak semuanya ngerti pajak. Banyak AR yang diangkat dari AR karena kebutuhan. Istilahnya kebutuhan organisasi. Padahal sebenarnya dia secara teknis perpajakan nggak ngerti juga. Cuma karena sudah senior, sudah lama jadi petugas pajak, kemudian DJP butuh petugas pajak gitu, maka diangkat ya. Makanya analisisnya bisa beda-beda. Dengan Aproweb karena analisisnya berdasarkan sistem, berdasarkan aplikasi, maka ada sedikit keseragaman terkait dengan analisis. Masalahnya apakah hasil analisis tersebut AR-nya mengerti nggak? Nah, itu. Kemudian modul pengawasan. Nah, ini terkait dengan tentu saja pengawasan kepatuhan ya, kepatuhan formal. Misalnya STP sekarang dibuat melalui Aproweb. Jadi wajib pajak yang tidak lapor sekian bulan, udah langsung keluar. Kemudian yang terlambat bayar pajak. Terlambat bayar pajak berarti ada sanksi bunga kan. Nah, itu kemudian disajikan di Aproweb. Pengembangan selanjutnya tahun 2021 Aproweb juga sudah mengimplementasikan compliance risk management dan bisnis intelijen dalam kegiatan ekstensifikasi pelayanan, edukasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pengujian trend pricing di unit kerja DJP. Ini sekarang udah mulai kompleks ya. Saya kira tahun depan juga akan berubah lagi ya Aprowebnya. Ini contoh CRM, Compliance Risk Management. Jadi kata Pak Yon, kalau tanpa CRM semua wajib pajak itu sama katanya gitu. Tapi dengan CRM wajib pajak itu warna-warni. Ada yang resiko tinggi, ada resiko sedang, ada resiko rendah. Nah, inilah fungsi CRM. Mewarnai setiap wajib pajak. Kalau sekedar warna kan agak susah melihatnya. Maka dibuatlah kode-kode. Ada kode X3Y3. Ini resiko yang paling tinggi. Apa ini X1, X dan Y? X adalah sumbu ya, sumbu X, Y sumbu Y. Ini contoh aja ya. Contoh sumbu Y misalnya data SPT, data pengembalian pajak, data MPN, data CTA, data AHU, kemudian disandingkan atau dikolaborasikan atau di apa ya, dianalisis dengan data SPT, data ekualisasi, data analisis rasio keuangan, data pihak ketiga, data SKB, data riwayat pemeriksaan. Sekali lagi ini hanya contoh karena setiap saat variabel ini bisa diubah tergantung yang istilahnya admin lah, kalau saya menyebutnya adminnya yang pegang CRM-nya, karena ini hanya sebagai variabel-variabel aja. Nanti di kantor pusat kan ini yang pegang CRM itu kantor pusat ya, kantor pusat itu pasti punya target, pasti punya tujuan. Tahun ini yang akan menjadi sasaran pengawasan wajib pajak seperti apa, kemudian yang model mana yang biasanya memiliki tingkat keberhasilannya. Nah, ini tentu saja variabelnya setiap saat akan berubah terus. Nah, berdasarkan data CRM ini kemudian jadi X1, X3, Y3 itu disebut peta kepatuhannya. Yang ini disebut peta CRM ini peta kepatuhan, kemudian dimasukkan ke DSP3. Apa itu DSP3? Daftar sasaran prioritas penggalian potensi
Yang selanjutnya disingkat SDSP3 adalah daftar wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas penilaian potensi sepanjang tahun berjalan, baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Nah, dalam prakteknya biasanya kemarin saya mempraktekannya setiap awal tahun mengunduh data X3Y3, mengunduh data X3Y2. Dari dua unsur ini aja, dari dua kode ini aja udah banyak banget. Nah, itu juga bisa difilter mungkin separohnya yang masuk menjadi SP2DK, yang masuk ke DSP3. Nah, dari DSP3 ini kemudian dikumpulkan di Komite Kepatuhan di KPP. Jadi Komite Kepatuhan yang dimaksud di sini adalah Komite Kepatuhan di KPP. Dikumpulkan. Ya, sebenarnya ini bagian dari manajemennya si kepala kantor. Kemarin yang pernah saya alami ya di Komite Kepatuhan hanya mengumpulkan aja sih, mengumpulkan daftar yang dari masing-masing seksi. Kalau secara SE-nya, kemudian bisa ke daftar sasaran prioritas pemeriksaan atau daftar prioritas pemeriksaan. Jadi dari DSP3 seharusnya bisa masuk, ini yang masuk pemeriksaan, ini yang tidak. Tapi kemarin yang saya tahu, dari DSP3 itu kebanyakan sih masuk SP2DK. Nah ini contoh tampilan Aproweb ya. Saya kira ini nanti setelah ada Kortek pasti beda lagi. Walaupun bisa jadi namanya tetap Aproweb atau berubah. Tetapi model saya atau proses bisnisnya ya seperti saya kira nggak banyak berubah. Kenapa harus Aproweb? Ini pertanyaan dulu salah satu yang menjadi PIC pengembangan Aproweb. Kenapa harus ada Aproweb? Dia bilang ya karena kamu itu maksudnya waktu itu kan yang dikumpulkan para kepala seksi dan AR. Karena kamu kan kemampuannya beda-beda. Ada yang pinter, ada yang agak-agak pinter, ada yang kurang pinter gitu ya. Nah, dengan Aproweb semua menjadi rata, semua menjadi sama. Kemampuan analisisnya sama. Karena yang melakukan analisis ya mesin. Makanya dengan Aproweb sekarang data yang dari kantor pusat, istilahnya data feeding sebutnya. Data feeding. Data yang di feeding ke KPP, ke AR. Itu banyak sekali. Kemarin saya tanya teman yang masih di KPP, teman satu angkatan yang masih di KPP, bilang, wah Pak, kayak cuci gudang sekarang katanya. Oh iya mungkin mau ini Pak, katanya mau kortek gitu ya. Mau kortek semua yang lama-lama dikeluarkan supaya lebih bersih. Ya namanya data komputer ya, data pengolahan komputer kan tergantung inputnya. Kalau datanya sampah ya keluarnya sampah. Garbage in, garbage out. Nah, ini ekualisasi yang seingat saya sering dijadikan ini ya, SP2DK. Yaitu perbandingan ekualisasi omset di SPT PPH ya, versus penerbit patuh pajak. Jadi misalnya omset di PPH 100, di patuh pajak yang terbitkan berapa? Kalau sama relatif nggak masalah. Walaupun tidak harus ya, sepanjang bisa dijelaskan sih sebenarnya nggak masalah. Nah, setidaknya dari kalau ada perbedaan masuk SP2DK dulu, nanti kita jawab sama wajib pajak. Bedaannya kenapa? Kemudian pembelian di SPT versus pajak pemasukan di SPT PPN. Ini juga hal yang paling banyak setahu saya, yang paling banyak menjadi data SPT. Kemudian biaya terkait dengan objek output ya. Ada upah itu PP21 nanti disandingkan dengan PP21. Sekarang penyandingan ini by system melalui Aproweb. Jadi si AR itu tinggal milih aja. Ini kira-kira datanya valid atau enggak. Makanya waktu itu waktu saya di sana terakhir saya pilih yang ini X X3Y3. Kemudian WPOP mungkin bukti potong satu lebih dari satu. Tentu saja ini biasanya yang dilaporkan itu yang terakhir. Begitu digabung menjadi kurang bayar. Nah, pada kebanyakan pegawai, biasanya WPOP yang karyawan, selalu jawabannya, Pak, saya udah dipotong, Pak, sama perusahaan. Pajak saya sudah dipotong. Kenapa saya tagih lagi? Nah, mereka dia tidak tahu kalau digabungkan menjadi kurang bayar. Sebenarnya itu kesalahan
perusahaan yang terakhir. Kalau perusahaan yang terakhir memasukkan dipotong dari perusahaan yang pertama, itu bisa tidak kurang bayar sih. Kemudian biaya yang kita output versus PPh masa. Sekarang SPT masa PPh itu menjadi satu ya, menjadi ibu pot. Kabarnya nanti PPh 21 juga akan menjadi ibu pot. Jadi semua SPT masa dalam satu tempat yang namanya ibu pot. Katanya kedepannya seperti itu. Jadi nanti cuma ibu pot, SPT masa PPN, sama SPT tahunan. Tentu aja kan sudah dikritik oleh pembeli dan penerbit belum lapor. Nah ini sebenarnya ini bisa pemeriksaan data konkret ya. Ini banyak banget yang seperti ini. Kita buatkan SP2DK dulu, kemudian biasanya kalau saya dulu di visit dulu meyakinkan bahwa itunya ada. Kemudian apakah datanya valid atau tidak. Kalau benar dia mengakui menerbitkan faktur tersebut, maka kita tagih melalui pemeriksaan. Tapi sebelum masuk ke pemeriksaan, masuk SP2DK dulu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, banyak AR yang minta, Pak, jangan bayar dulu ya. Nah, apa maksudnya? Karena dia akan melakukan pemeriksaan data konkret. Nah, kalau ada pemeriksaan data konkret, kemudian hasil pemeriksaannya kan SKPKB ya, SKPKB sesuai data faktur pajak tentunya. Kemudian SKPKB-nya dibayar, itu menjadi kinerjanya si AR. Makanya biasanya AR minta, Pak, nanti dibayarnya setelah terbit SKPKB. Itu maksudnya supaya si kinerja AR itu baik. Dan sanksi itu sebenarnya walaupun dibayar pada saat SP2DK juga nggak masalah. Cuma ya AR nggak dapat kinerja aja. Tetap nanti bisa dikreditkan. Biasanya kalau sudah dibayar duluan, SKP-nya jadi nihil. Jadi terbitnya SKP nihil karena sudah dibayar. Kemudian kenaikan harta tidak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan. Jadi misalnya kenaikan hartanya 100, yang PPh yang dilaporkan 65, kan 35 tuh dari mana? Itu pertanyaan besar bagi kantor pajak. Nah ini juga hal yang paling mudah dilakukan oleh AR. Kenapa? Udah ada aplikasinya. Jadi tinggal men-shot mana yang selisihnya paling banyak, paling besar. Kemudian kita cek aktif nggak SPT-nya. Kalau SPT-nya aktif, berarti orangnya masih ada gitu ya. Kalau perlu divisit dulu untuk meyakinkan WP-nya sudah ada. Pak, WP-nya masih melakukan usaha dengan lancar gitu ya. Lancar itu maksudnya ya masih berjalan. Atau langsung ke SP2DK, SP2DK juga bisa. Ini biasanya kait dengan wajib pajak orang pribadi ya, kalau kenaikan hak. Kemudian terlambat daftar PKP. Jadi misalnya harusnya lapor di bulan April, tapi kita lapor PKP di bulan September. Kita dibuatkan SP2DK. Kasus yang seperti ini sebenarnya ini bagi AR pun nggak ada solusi biasanya. Kenapa? PKP bulan September. Kita diminta lapor dari misalnya Februari. Nggak bisa lapor. Karena lapornya mulai September. Nah, terus gimana? Kalau saya dulu selalu bilang pemeriksaan data konkret. Karena hanya bisa ditagih melalui SKP. Atau WP-nya minta bayar, disuruh bayar. Kalau WP-nya diminta lapor SPT, nggak bisa, sistem udah ngunci. Karena lapornya SPT sejak terdaftar dia sebagai PKP. Tapi kalau ditagih melalui SKP, itu bisa kapan? Bisa 5 tahun ke belakang. Jadi misalnya Agustus 2023 dikukuhkan sebagai PKP, KPP bisa menagih 5 tahun ke belakang. Tetapi kalau lapor SPT nggak bisa. Lapor
SKP-nya sejak dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian penghitungan kembali pajak masukan ini terkait dengan pajak masukan yang uh, ada rumusnya kan ya ada PMK tersendiri yang seperti ini ya, yang mengharuskan wajib pajak menghitung ulang kredit pajak masukan sehingga pada saat menghitung ulang itu ada yang harus dibayar. Jadi kredit pajak masukan yang ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada rumusnya. Kemudian pajak masukan atas penyerahan barang tidak terutang dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Ini juga ada beberapa kasus seperti ini ya. Jadi di sistem itu udah nyebut ini data pajak masukan yang tidak seharusnya dikreditkan. Udah ada. Cuma apakah benar seperti itu? Ya kita harus lebih tahu dibanding HR. Kemudian dinamisasi PPh pasal 21 ini biasanya kalau ini tidak ada di ini ya. Setahu saya dinamisasi PPh pasal 25 itu tidak ada di sistem. Jadi ini analisis WP berdasarkan data faktur pajak. Jadi misalnya penerbitan faktur pajak itu kan setiap bulan bisa kelihatan ya di laporan SPT. Apakah SPT-nya sekarang faktur pajak yang diterbitkan itu lebih banyak atau tidak? Kalau pertumbuhannya di atas 75%, itu nanti pasti mendapat surat cinta dari AR untuk menaikkan PPh pasal 25. Nah, biasanya ini nanti kita yakinkan bahwa si wajib pajak itu memang harus menaikkan supaya pada saat PPh pasal 29 tidak terlalu banyak bayarnya. Jadi banyak juga sih si wajib pajak itu yang punya pandangan yang berbeda dengan si AR bahwa nanti akan begini-gini atau kemungkinannya nanti begini-begini. Kalau AR kan berdasarkan histori ya, histori yang sudah ada, tidak melihat ke depan. Karena yang tidak kelihatan, yang ke depannya itu nggak bisa meneropong kalau si AR. Tapi kalau si WP kan bisa menebak perjalanan usaha kita di tahun tersebut. Itu bisa. Dan pajak terutang yang sudah dilaporkan di SPT tapi belum dibayar. Contohnya ini kejadian yang saya ini. Jadi saya kan sering ngecek WP yang PPh lapor, tapi lapor misalnya jual rumah gitu ya. Kan itu PPh final ya, jual tanah, PPh final. Tapi dia nggak bayar atau dia melaporkan objek yang final, tapi begitu dicek ternyata tidak bayar. Kalau sekarang ini sudah masuk ke ProWeb yang model begini. Kalau dulu enggak, waktu belum masuk ke ProWeb banyak yang lolos, termasuk saya. Saya dulu pernah melaporkan jual tanah, tapi sebenarnya nggak bayar PPh-nya. Sekarang udah daluarsa, udah lama banget. Nah, saya tunggu-tunggu gitu ya, sampai daluarsa, wah selesai, aman gitu. Itu karena dulu belum ada sistem ya, karena kalau ngecek satu-satu air itu nggak bisa, terlalu banyak yang diawasinya. Makanya dibantu oleh sistem APROWEB. Nah, dengan APROWEB data disajikan di AR bahwa ini loh orang yang harusnya bayar pajak. Dia sudah mengaku lapor sekian, ya kan? Tapi pajaknya belum bayar. Ini banyak yang seperti ini. Karena ada juga sebagian orang menganggap ini kan udah final, katanya ya. Udah final, udah selesai gitu ya. Yang penting lapor selesai gitu ya. Dikiranya begitu. Padahal final atau bukan final itu masalah metode ya, metode penghitungan. PPh final itu maksudnya metode penghitungan pajak terutangnya itu adalah PET, bukan final artinya tidak bayar pajak. Kemudian bukti potong versus faktur pajak ini juga bisa ya, banyak bukan bisa banyak seperti ini. Jadi misalnya kita melaporkan di SPT lampiran 3 ya. SPT itu kan ada daftar bukti potong. Daftar bukti potong artinya kita mengeluarkan jasa. Itu kan pasal 23 itu kan jasa ya. Jasa kemudian dicek apakah atas jasa tersebut kita sebagai pemberi jasa sudah menerbitkan faktur pajak atau tidak. Kalau tidak, kalau belum, nanti dapat SPT. Ada teman saya yang mengoreksi, dia melakukan pemeriksaan untuk rekanan bendahara ya. Si wajib pajaknya jualan barang. Pada saat lapor SPT di laporan
PPh-nya di laporan SPT tahunannya ada bukti potong PPh pasal 23 yang dipotong oleh bendahara. Dia bilang, kamu kan jualan barang, nggak ada faktur pajak yang atas jasanya. Nah, katanya gitu. Maka dia bikin koreksi karena yang faktur pajak selama ini adalah faktur pajak atas penjualan barang. Nah, seperti itu contohnya ya. Dan data pinjaman dari OJK. Ini banyak juga data pinjaman itu yang di feeding ke AR. Jadi data pinjaman sebenarnya kan bukan penghasilan ya. Masalahnya adalah kalau punya pinjaman besar, kemudian dari mana bayar cicilannya? Itu kan itu aja masalah di wajib pajaknya. Apakah wajib pajak mampu membayar cicilan tersebut? Apakah wajib pajak tersebut mampu untuk melunasi? Tentu saja bank pada saat akan memberikan pinjaman ada analisisnya, ya kan? Nah, kalau memang tidak cocok dengan laporan SPT-nya, maka biasanya nanti dikasih surat himbauan atau eh, mengingatkan lah bahwa kemungkinan ada penghasilan yang belum dilapor. Kalau hanya data pinjaman dari OJK ini sebenarnya kalau pajak tidak ada bukti bahwa kita punya penghasilan, tapi hanya kemungkinan-kemungkinan sebatas analisis ya. Kemudian data laporan keuangan audit dari OJK yang tadi ya. Jadi laporan keuangan kan kalau perusahaan mengajukan kredit ke bank kan harus ada laporan auditnya. Laporan keuangan audit disampaikan ke bank, dari bank dilaporkan ke OJK, dari OJK diteruskan ke DJP. Nah, masuklah ke DJP, maka dicek sama DJP antara laporan keuangan audit dari OJK dengan laporan keuangan SPT. Kalau berbeda dan perbedaannya mungkin signifikan, maka bisa jadi ada SP2DK, data feedingnya ya. Kemudian data transaksi yang mencurigakan dari PPATK yang tadi saya sampaikan, data dari PPATK itu adalah data yang rahasia sebenarnya, karena ini data intelijen keuangan. Maka masuknya itu ke unit intelijen. Nah, dari unit intelijen biasanya hasil analisisnya diberikan, tapi kadang-kadang suka diwanti-wanti sama kecil intelijennya supaya jangan terlalu terbuka disampaikan ke wajib pajak. Kalaupun misalnya datang ke wajib pajak, jangan bilang itu dari PPATK atau dari intelijen. Pokoknya ada data aja gitu ya. Jangan mereka selalu wanti-wanti hal itu. Kemudian ada data feeding dari otoritas lainnya, pertukaran informasi otomatis. Jadi pertukaran informasi itu ada yang otomatis, ada yang by request. Nah, kalau yang by request itu karena ada kasus, karena misalnya diperiksa gitu ya, diperiksa terkait dengan transfer pricing, apakah berapa sebenarnya laporan pajak yang dilaporkan di sana, mungkin di DJP nggak ada datanya, kemudian DJP minta ke otoritas pajak yang lain, itu by request. Tapi ada juga yang otomatis disampaikan secara periodik ke otoritas DJP ya, dari otoritas pajak lain. Nah, ini juga sering saya dulu waktu di Kebayoran Lama sering mendapatkan data dari otoritas pajak lain ya, dari negara Eropa terutama ya. Karena waktu itu wilayah saya kan di Pondok Indah ya, wilayah Pondok Indah, sehingga banyak orang kaya yang belanja barang-barang branded yang mahal-mahal. Mungkin ya di sananya dilaporkan ke otoritas pajak sana, kemudian di feeding eh, ke DJP. Nah, equalisasi ini contoh ini ya, penjual omset usaha di SPT tahunan, kemudian disandingkan dengan peredaran di sini. Penyerahan baik yang terutang maupun tidak terutang. Ini kan masuk harusnya omset. Kenapa? Kalau beda antara omset di PPh Badan dengan yang di SPT Massa itu harus menjadi concern kita. Kenapa berbeda? Berbeda belum tentu tidak patuh. Ini salah satu kriteria apa namanya penyebab ya penyebab perbedaannya. Satu ada penghasilan lain-lain. Nah kalau di sini kan
Perbedaan usaha itu ada kan omset omset usaha utama ya. Sementara mungkin di sini ada penghasilan lain yang merupakan objek pajak juga. Maka antara penyerahan di sini dengan omset di sini pasti beda. Karena yang di sini sudah termasuk penghasilan lain-lain. Kemudian mungkin sanksi ya. Nah, jadi gini, ada banyak pertanyaan ke saya yang menanyakan apakah sanksi itu objek PPN, Pak? Sebenarnya sanksi itu bukan jasa ya. PPN itu JKP atau BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Apakah sanksi barang? Bukan. Apakah sanksi jasa? Bukan juga kan? Sanksi itu bukan jasa. Tapi sanksi bisa jadi penghasilan, masuk ke penghasilan lain-lain di sini di bawah. Lanjut, adanya transaksi dengan falas. Eh, Kalau yang ada di sini ini kan laporan komersial sebenarnya. Komersial dalam negeri ini istilahnya. Istilah komersial artinya laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi. Nah, ini menggunakan kurs tengah hari. Yang ada di sini itu harusnya menggunakan kurs tengah hari. Sedangkan yang di sini, ini kan kan. Faktur pajak itu adalah bukti PKP memungut PPN. Kus pajak itu kan KMK, bukan kus tengah BI. Jadi kus KMK itu digunakan untuk memungut pajak, untuk memotong pajak, untuk membayar pajak. Jadi pada saat kita mau bayar, kus mana yang digunakan? Yaitu kus KMK. Pada saat kita motong, kalau transaksinya adalah bentuk falas, kus mana? Ya kus KMK. Tetapi dibiayakannya adalah kus BI. Makanya pasti beda antara dengan PPN. Penyerahan antar cabang atau dari cabang ke pusat, cabang ke cabang atau dari pusat ke cabang ya itu pokoknya objek. Sementara menurut PPH itu bukan omset, makanya pasti beda. Kemudian pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Nah, pemakaian sendiri objek PPN harus diberikan pajak, tetapi dari sisi PPH ini adalah biaya, bukan penghasilan. Biaya penerimaan uang muka juga bukan omset ya, karena masih pendapatan diterima di muka, belum dicatat sebagai pendapatan. Nah, contohnya untuk bangunan ya, misalnya bangunan ada dapat DP, kemudian cicilan gitu ya. Nah itu. Kalau di Potput, baik ini berlaku baik PPN maupun PPH, berlaku ketentuan mana yang lebih dulu. Apakah diserahkan atau dibayar atau dicatat sebagai diakui sebagai biaya. Diakui sebagai biaya ya kalau misalnya objek. Nah, kalau penerimaan uang muka berarti uangnya diterima duluan, penyerahannya belum. Menurut PPN, ini objek PPN, uang muka ini. Tapi menurut PPN ini bukan. Penyerahan cicilan dan barang yang sudah diserahkan. Jadi misalnya barangnya sudah diterima, sudah diserahkan, tapi belum dibayar atau dicicil. Nah, ini juga pasti nanti akan beda dengan PPN. Karena kalau barang sudah diserahkan berarti kan 100%. DPP-nya di PP-nya harus 100%, harus sudah serah. Kemudian faktur pajak terlambat. Ini juga bisa berbeda, terlambat dengan lewat waktu ya. Misalnya omset penyerahannya sebenarnya di bulan Desember atau November. Tapi faktur pajaknya terlambat bikinnya. Sebenarnya harusnya dibuat di bulan Desember, tapi belum dibuat, maka dibuat di Januari. Pakai nomor yang bulan tahun yang berbeda. Apakah boleh? Ya, lebih baik terlambat daripada tidak dibuat. Prinsipnya seperti itu kalau saya. Jadi kadang-kadang kan faktur pajak itu kan di nomor faktur pajak itu kan tahun per tahun ya. Jadi kalau akhir tahun tidak digunakan, maka harus diserahkan. Januari tahun berikutnya minta lagi yang baru. Pak ini belum dibuat faktur pajak, tapi tahun lalu katanya udah terlambat. Gimana Pak bikin fakturnya? Ya bikin aja sekarang. Ya, terlambat memang, gitu kan ada sanksinya. Tapi itu lebih baik dibanding tidak dibuat faktur. Beda PPN, DPP PPN. Ini contohnya DIM ya. Jadi merokok itu kan penyerahan PPN dengan omset pasti beda. Karena
PPN rokok itu kalau dulu 8,3 kalau nggak salah. Itu. Jadi kalau rokok itu kan sekali aja di satu titik pungutan PPN-nya. Jadi di tingkat pengecer tidak lagi memungut PPN rokok. Diskon, jadi diskon yang mungkin di PPH diakui ya, tes diskon itu mengurangi omset. Tetapi di faktur pajak tidak bisa karena tidak tercantum di PPN. Jadi kalau di pajak sebenarnya faktur pajak apa diskon itu harus ada di faktur pajak. Sepanjang tidak ada di faktur pajak, tidak diakui adanya diskon. Nah, ini contoh formatnya ya. Pembelian ini kan ini di SPT 1771 lembar lampiran 2. Ada pembelian di sendiri hanya pembelian barangnya di HPP berapa, di biaya usaha berapa, biaya luar usaha berapa, total pembelian berapa. Nanti saya jumlahkan. Ini apa gunanya? Ini ada nanti ekualisasi dengan PPN di bagian sini. Nah, di sini. Ini nanti dicocokkan. Jadi kalau ada SP2DK terkait dengan pajak masukan, kita cek di sini sama di sini. Kalau memang beda, kita telusuri apa perbedaan. Bisa jadi perbedaannya karena pembelian non PKP. Jadi kita beli barang tapi tidak ada fakturnya, ya kan? Bisa jadi sangat mungkin. Karena tidak semua wajib pajak kan PKP. Ada juga kasus impor oleh forwarder. Jadi impor oleh forwarder yang PPN impornya dikreditkan atau atas nama si forwarder. Ada kasus seperti itu. Kalau dulu banyak ya, kalau sekarang udah jarang. Tapi masih ada, tergantung forwardernya. Kalau kita beli paket, kan kita nggak bikin PIB ya. Kalau beli kita, bukan paket ya, melalui aplikasi online. Misalnya kita beli barang langsung dari Alibaba ya, aplikasi Alibaba dari Cina langsung. Itu kan yang ngurus barang di pelabuhan ke Indonesia-nya forwarder lah ya. Itu sekali dia kan tidak mengurus pembeli per pembeli, dia gelondongan ngurusnya, makanya dia atas nama si forwardernya itu PPN impornya. Banyak juga yang istilahnya pecah impor, pecah omset. Jadi usahanya satu, tapi karena omsetnya sudah besar di atas 4,8, kemudian dipecah. Ada oh, penjualan atas nama anaknya, anak pertama, anak kedua, ada penjualan atas nama adiknya, gitu ya. Tapi dia lupa bahwa pembeliannya satu, pembeliannya toko X, gitu ya. Jadi di faktur pajak semua barang yang masuk ke situ atas nama toko X. Sementara PK-nya dilaporkan atau omsetnya dilaporkan bukan PK ya, omsetnya karena menghindari PKP biasanya petang. Omsetnya dimasukkan ke omset suami, omset istri, omset anak, anak satu, anak dua, anak tiga, omset adik. Gitu. Nah itu kan nggak bisa. Tiba-tiba orang punya omset tapi nggak ada pembelian. Gimana caranya? Nah ini hal yang perlu dipikirkan kalau melakukan pecah omset. Ya. Jadi kalau pecah omset mestinya dipecah ke si ke kakak gitu ya. Ya pembeliannya harus nama kakak. Ya, dipecah ke atas nama si B gitu. Ya pembeliannya juga harus atas nama si B. Nanti di DJP punya database bahwa oh toko ini atau si X ini beli barang sekian puluh miliar si X ini. Nah, nanti kita tarik si X. Ini nggak bisa dipecah karena pembeliannya sama. Pembeliannya satu orang. Yang bertanggung jawab itu satu orang itu. Dari si X ke satu ke dua itu kan harus ada penjualan. Walaupun dengan harga yang sama dengan pembelian ya minimal. Bisa jadi seperti itu. Jadi tetap aja kalau pembeliannya puluhan miliar, nanti omsetnya juga puluhan miliar. Jadi ekualisasi ya beberapa objek pajak output
Yang pertama gaji, ini ada di sini ya, di nomor 2 gaji, kemudian ada biaya transport, ini mungkin saja ini bisa ojek bisa tidak, kemudian yang kelima biaya sewa, sewa tentu saja ini ojek buat food, kemudian biaya bunga pinjaman, nanti biaya bunga pinjaman eh, bisa melalui DER juga. Kemudian ada biaya sehubungan dengan jasa yang nomor 7, kemudian ada biaya eh, biaya royalti ya, royalti. Kemudian ada biaya pemasaran, promosi. Nah, itu promosi. Ini terkait dengan kalau ada nama promosi di SPT kita ini, kantor pajak bisa minta daftar nominatif. Kalau nggak ada daftar nominatif, maka SPT-nya bisa dinyatakan tidak lengkap. Nah, ini pas lampiran 3 ya, nah, yang tadi saya maksudkan ini bukti foto. Ini dulu ada teman saya di KPP Tegalega, sekarang dia posisinya di kantor pusat, rajin banget menerbitkan SP2DK. Di antaranya ini dia memanfaatkan ini. Jadi bukti potong yang tidak dilaporkan sama dia dianggap ada penghasilan yang belum dilaporkan. Itu kan asumsi ya, itu asumsi. Ada bukti potong yang tidak dilaporkan. Kata orang pajak, kenapa tidak dilaporkan? Kenapa tidak dikreditkan? Pasti ada penghasilan yang belum ini yang belum dilaporkan ya, yang bukan penghasilan yang sudah dilaporkan. Jika tidak dikreditkan, pasti penghasilan belum dilaporkan. Kebalik. Kemudian jika PKP, pastikan sudah dibuatkan faktur pajak. Nah, ini kayak gitu ya. Ini kan berarti di sini ada jasa yang kita berikan, kemudian dipotong oleh orang lain. Kalau kita PKP memberikan jasa, kan sudah dibuat, harus dibuatkan faktur pajak. Nanti dicek ya. Dan hal data seperti ini nanti ke depan, seperti yang berita akhir-akhir ini, nanti katanya lapor pajak tidak perlu repot-repot lagi. Tinggal jawab ya tidak aja. Checklist. Nah, kita memverifikasi data yang disajikan oleh DJP. Istilahnya pre-populated. Ini katanya tren otoritas pajak yang modern seperti ini. Jadi data-data cross antar berbagai sumber kemudian disajikan ke wajib pajak supaya dilaporkan di SPT. Ada lagi yang disebut mirroring. Mirroring. Apa seperti namanya mirror, berasal dari kata mirror kan, mirroring itu artinya cermin. Istilah mirroring ini populer seingat saya mulai sekitar tahun 2019-an. 2019 istilah mirroring ya. Bagaimana istilah mirroring? Jadi mirroring itu karena biasanya ada hasil pemeriksaan. Jadi koreksi tahun pajak X akan sama dengan tahun pajak X2 atau X4. Jadi yang diperiksa tahun pajak 20X3 ya. 20X3. Misalnya ada koreksi di penjualan, ada koreksi di PPh 23 gitu ya. Nah, begitu ketahuan ada koreksi hasil pemeriksaan di tahun pajak 20X3, maka si AR ngecek di 20X2 ini sama nggak perlakuannya. Kalau menurut dia sama, berarti dia harus ada pembetulan juga di tahun 20X2 atau di tahun pajak 20X. Karena asumsinya wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban pajak kan hal yang sama setiap tahun. Ya begitu aja, sama gitu, nggak ada bedanya yang tahun lalu, tahun sekarang. Dan setelah saya pensiun, saya jadi tahu bahwa banyak juga wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan kemarin juga begitu. Jadi dia nggak ngerti aturan tapi melakukan itu karena kebiasaan, karena kebiasaan. Mereka juga begitu. Kemarin juga begitu. Tahun kemarin juga begitu. Seperti itu ya. Ini mirroring.
Ini biasa ini di kantor pajak. Nah, benchmark ini karena tadi saya eh, baca WA grup ada yang menanyakan terkait benchmark. Nah, benchmark ini mungkin saja ada di SP2DK, tapi sekali lagi benchmark ini sebenarnya sebagai alat saja. Dulu benchmark ini per KLU per tahun. Jadi ada SE benchmark tahun sekian, SE benchmark tahun sekian. Dan waktu saya di kantor pusat ini sempat saya manfaatkan benchmark yang ini ya, yang per KLU per tahun. Dimanfaatkannya gimana? Jadi kan salah satu tugas saya itu untuk memilih wajib pajak yang akan diperiksa. Nanti kantor pusat menurunkan instruksi pemeriksaan ke KPP. Nanti setelah ada instruksi pemeriksaan, KPP kemudian menerbitkan SP2. Nah, salah satu kriterianya ya menggunakan LN. Jadi kalau benchmarknya di bawah, katakannya KLU perdagangan misalnya, di tahun sekian itu benchmarknya adalah gross profit marginnya 10 misalnya. Nah, kita cari yang benchmarknya di bawah 10. Misalnya 5 kan terlalu jauh ya, 3 gitu. Pokoknya yang sangat menonjol terlalu jauh, kita periksa. Kita kita minta untuk periksa dengan menerbitkan instruksi pemeriksaan. Nah, air juga bisa seperti itu. Nah, tapi benchmarknya kemudian, ini seingat saya, ini inisiatif Pak Yon Arsal juga, menggunakan benchmark behavior model, BBM. Kenapa? Karena kalau benchmark yang lama itu terlalu global. Pada kenyataannya setiap daerah punya apa ya, perilaku atau ya apa ya, bisnis yang berbeda-beda, lingkungan usaha yang berbeda, sehingga benchmarknya pun harus lokal, harus berbeda-beda. Jadi benchmark untuk usaha dagang di Jakarta akan berbeda dengan benchmark usaha di Sorong. Kayak gitu ya. Kalau yang di Sorong mungkin marginnya lebih besar karena kan apa namanya, transportasinya susah. Sehingga untuk mengcover biaya pengiriman kan marginnya harus besar. Eh, Benchmark yang di Ciamis dengan yang di Palembang pasti beda. Semacam itu. Makanya dibuat per kanwil. Namanya BBM, benchmark Behavior Model. BBM disusun dengan membandingkan kinerja keuangan pajak badan dengan kinerja keuangan kelompok wajib pajak badan yang sejenis, yaitu wajib pajak badan yang berada pada klasifikasi usaha yang sama, terdaftar pada wilayah yang sama, serta rentang skala usaha yang sama pada wilayah yang sama. Ini kemudian ditugaskan kepada Kanwil. Tapi seingat saya ini tidak lama ya. Artinya Kanwil hanya 2-3 tahun yang melakukannya, kemudian pemanfaatannya juga kurang masif ya terkait dengan BBM ini. Makanya sini karena saya kasih garis-garis, maksudnya sebenarnya setelah ini hanya beberapa tahun, kemudian kelanjutannya pertanyakan. Karena sama aja nanti benchmark yang pertama pun ini harus dilakukan per tahun ya. Sama kayak yang pertama dulu. Cuma kalau yang pertama nasional, kalau ini BBM per tahun. Supaya lebih spesifik, lebih mendekati kebenaran sebenarnya. Karena benchmarknya ini kan apa ya, ukuran yang bisa global, bisa spesifik gitu ya, macam-macam tergantung cara mengolahnya. Tapi setelah Undang-Undang HPP, jadi pada saat RUU HPP, DJP itu mengajukan pasal terkait dengan rugi yang rugi yang 5 tahun berturut-turut lah, 5 tahun. Sehingga saya disebutkan 5 tahun ya. Jadi wajib pajak yang 5 tahun berturut-turut rugi, kemudian harus dikoreksi
Kemudian pembahasan di DPR ternyata itu di drop, tapi di penjelasannya masih ada terkait dengan benchmark ini ya, di drop. Kemudian muncul lagi di PP 55. Jadi di PP 55 terkait dengan benchmark ada. Jadi wajib pajak yang rugi berturut-turut itu bisa nanti dikoreksi berdasarkan PP 55 menggunakan benchmark. Cuma sekarang eh, apa namanya, petunjuk teknisnya terkait dengan hal ini belum ada ya. Baru di PP itu kan lebih mikro ya. Tentu si petugas di KPP untuk pelaksanaannya bisa jadi apa ya, teknisnya seperti apa itu kan perlu ada petunjuk, perlu ada keseragaman lah dari kantor pusat. Tapi sekarang setahu saya belum ada petunjuk teknis terkait dengan penggunaan benchmark untuk wajib pajak yang rugi. Tapi kalau wajib pajak tidak rugi, ya seharusnya tinggal dijelaskan aja kenapa, terus ya. Karena tidak ada aturannya kalau wajib pajak yang laba kemudian karena benchmark di bawah benchmark kemudian dikoreksi itu tidak ada aturannya. Selama ini yang ada aturannya baru yang rugi aja. Jadi supaya tidak boleh rugi, intinya sih gitu. Wajib pajak yang berturut-turut rugi itu memang menjadi perhatian sejak dulu. Kita bisa lihat di kebijakan pemeriksaan. Di kebijakan pemeriksaan juga begitu. Untuk rugi yang 3 tahun berturut-turut menjadi prioritas pemeriksaan. Terkait dengan penghasilan orang pribadi tercermin dari gaya hidup. Ini kita bisa lihat di medsos ya. Ingat bahwa sekarang DJP punya tim cyber yang memonitor medsos untuk yang dalam tanda kutip crazy rich ya. Orang-orang yang suka pamer pasti dapat surat cinta. Nah, karena biasanya orang pribadi yang baru kaya gitu, kayaknya besar itu suka pamer. Ada juga pamernya di luar negeri atau menghabiskan uangnya di luar negeri, jalan-jalan, belanja gitu. Kalau otoritas pajak sananya ngasih data ke kita, nah itu bisa itu juga dijadikan SP2DK. Kalau data kartu kredit, setahu saya tidak terlalu ya. Setahu saya sampai sekarang belum dimanfaatkan data kartu kredit ini. Data debitur sering. Cuma data debitur kan sebatas jumlah pinjaman. Kepemilikan kendaraan ini udah dari dulu, udah lama banget. Data kendaraan kita punya data kepemilikan kendaraan. Dulu sempat muncul ada kriteria pemeriksa yang akan diperiksa itu yang memiliki kendaraan sekelas dulu banget itu Kijang katanya. Seperti ada isu seperti itu. Ya, ini contoh bahwa DJP sejak dulu punya data kepemilikan kendaraan dan sekarang juga ada properti juga. Ini sangat sering dimanfaatkan oleh KR. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat baca ada orang yang menyampaikan bahwa kesannya AR itu tahu rekening koran. Cuma dia ceritanya pas PPS sih. Kalau pas PPS, ya mungkin saja AR itu tahu saldo rekening seseorang. Mungkin ya. Karena waktu itu semua diturunkan oleh kantor pusat data rekening itu untuk PPS ya. Tapi setelah itu hanya sekali. Setelah itu tidak. AR itu tidak tahu data rekening bank. Nah, jadi memang DJP punya senjata dalam bentuk undang-undang informasi keuangan ya, bahwa otoritas pajak Indonesia punya kewenangan untuk melihat rekening keuangan seseorang. Dalam prakteknya, data rekening bank ini ada yang otomatis, ada by request. Kalau by request dari dulu udah, yaitu dilakukan oleh pemeriksa pajak. Jadi kalau pemeriksa pajak datang ke WP, menyampaikan SP2DK, WP-nya tidak ngasih rekening koran, daripada nunggu lama-lama, si pemeriksanya
minta ke BI, waktu itu masih BI ya, yang lama-lama kan BI, ke Bank Indonesia. Konon kabarnya dari pemeriksa pajak sampai masuk lagi, diterima lagi oleh kantor pemeriksa pajaknya itu bisa melalui berapa? 32 meja atau berapa ya. Sehingga prosesnya panjang sekali. Ya, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa tahun berikutnya baru datang jawaban dari BI. Tapi sekarang sudah dimudahkan dengan aplikasi. Jadi dari 32 meja sampai menjadi 4 tahapan aja. Tahapan komputer. Sehingga lebih cepat, relatif lebih cepat dibanding dulu. Sekarang menggunakan prediksi dari presiden. Kalau Buper biasanya sih otomatis ya, kalau ada wajib pajak di Buper otomatis diminta ke dan mode requestnya itu tebar jaring, istilahnya tebar jaring. Jadi semua diminta semua bank ke semua bank. Nanti sama BI dijawab yang ada ini gitu. Bank ini nggak ada, bank ini nggak ada. Nah, berdasarkan surat dari BI itu kemudian si pemeriksa pajak datang ke banknya untuk mencetak mencetak rekening wajib pajak. Nah, itu proses by request gitu. Tetapi ada yang otomatis, rekening bank itu otomatis itu setiap tahun OJK OJK itu ngirim eh, data wajib pajak yang memiliki rekening 2 miliar di satu bank. 2 miliar per bank. Ingat saya sekarang posisinya 2 miliar karena dulu pernah 250 tapi kemudian banyak yang protes, banyak kebanyakan katanya, nanti datanya kebanyakan dan terlalu kecil gitu ya standarnya, kemudian dinaikin menjadi 2 miliar per bank. Itu per bank ya, bukan per rekening, per bank. Jadi kalau misalnya punya 10 miliar harus dibuat 10 apa 5 5 bank, minimal 5 bank. Itu posisi 31 Desember. Jadi posisi 2 miliar per bank itu per 31 Desember. Jadi kalau mau dibagi ya tinggal di tanggal 25, 26, 27 gitu ya, disebar ke beberapa bank, nanti di bulan Januari dibalikin lagi bisa. Supaya tidak terjaring oleh OJK. Nah, ini pun tidak langsung diterima oleh HR. Nah, tidak langsung diterima oleh HR, tapi disimpan di kantor pusat. Jadi ini, DJP sangat hati-hati atas data rekening ini. Eh, dulu saya bertanya-tanya kenapa data bank ini tidak langsung disampaikan ke KPP. Ya, waktu itu jawabannya supaya tidak apa namanya, tidak rame, ya, jangan gaduh gitu ya. Jadi data rekening ini sekarang lebih banyak data CTE, diolah oleh data CTE atau Intel Intel pajak ya. Nah, siapa ya? Sekarang dari sisi pelakunya ya, orang yang memilihnya atau orang yang menanalisisnya. Dulu menggunakan analisis mandiri. Si AI sendiri yang mengolah. Bisa dari sumber kopi, bisa dari fisik, bisa dari data internet. Nah, sekarang lebih banyak ke sini. Nah, yang terakhir ada sejak adanya wajib pajak strategis, itu ada tim peneliti. Jadi dari sini data proyek diambil oleh AR, kemudian diserahkan ke tim peneliti. Siapa tim peneliti? Anggotanya ke apa namanya, AR ya. Timnya kasih poskon, kasih pengawasan, ya, dan salah satu supervisor pemeriksa pajak. Jadi data di proyek ini dicek lagi oleh supervisor. Karena saat ini DJP masih menganggap supervisor itu analisisnya lebih baik dibanding dengan kepala seksi. Walaupun pada kenyataannya tidak juga ya. Karena namanya orang beda-beda. Ada supervisor, apalagi yang sudah senior-senior, ya tahunya tanda tangan.
banyak seperti itu. Ini disebut analisis konteksis kalau kami dulu menyebut konteksis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya satu wajib pajak hanya dikirim satu SP2DK. Makanya harus komprehensif. Satu WP hanya 1 tahun pajak, satu SP2DK. Tidak boleh lagi ada satu WP dikirim beberapa SP2DK. Tujuan tim peneliti itu seperti itu. Dan ini berlaku di seksi 1 KPP Pratama di Madya, PMA, dan LTO. Apakah merespon SP2DK itu 14 hari? Pada kenyataannya, kebanyakan saya berani menyatakan angka di atas 90, respon SP2DK itu setelah 14 hari. Itu bisa sebulan, respon sebulan itu udah bagus ya. Untuk mayoritas, maksudnya kebanyakan, terutama untuk yang di Pratama. Kalau di LTO mungkin ya bisa ya ini. Tapi saya lihat di Madya juga banyak yang tidak di apa. Namun demikian, pada dasarnya AR itu dikasih target. Setiap AR punya target penerimaan setiap tahun. Dan setiap tahunnya itu dibagi triwulan. Triwulan Januari Maret, triwulan 2 April Juni, triwulan Juli September, triwulan Oktober Desember. Bagaimana mencapai target itu? Misalnya target dalam triwulan 1-2 miliar. 2 miliar angkanya dari mana? Kemudian dianalisis ini yang disebut penerimaan rutin, ada yang disebut penerimaan extra effort. Nah, SP2DK inilah yang penerimaan extra effort. Jadi setiap SP2DK sekarang itu punya target penerimaan. Dari satu SP2DK mau diharapkan setor sekian rupiah setiap SP2DK. Makanya penting untuk menanyakan ke AR, ini targetnya berapa nih? Oh, terlepas benar tidaknya SP2DK. Kenapa? Ya supaya AR-nya juga tidak terlalu ini ya, apa namanya, ngotot di materi. Kalau targetnya tercapai ya, walaupun materinya potensinya bisa jadi lebih besar, bisa jadi tidak terlalu mengejar karena targetnya sudah selesai. Ini terkait dengan target trajektori disebutnya ya. Bagaimana merespon SP2DK? Merespon SP2DK menurut SE5 ada 3 cara. Tatap muka langsung, tatap muka video media audio, atau tertulis. Tapi saran saya melalui tertulis. Tatap muka langsung itu kalau kita tidak mengerti isi SP2DK. Minta penjelasan apa maksud SP2DK ini. Silahkan datang ke AR menanyakan maksud dari SP2DK itu. Tetapi responnya saran saya tertulis. Kenapa? Karena buat dasar mereka juga. Mau di drop atau diterima ya ada bukti bahwa wajib pajak sudah melakukan respon atas SP2DK tersebut. Penyampaian penjelasan secara tertulis yang ini kan ketika SPT disampaikan. Nah, berarti kita mengakui bahwa datanya salah, kemudian kita melakukan pembetulan SPT kita. Atau surat disampaikan ke SP2. Jadi kalau ini kalau kita clear setuju dengan SP2DK, kita kebetulan tinggal kita sampaikan ke AR-nya, Pak, Bu, saya sudah melakukan kebetulan ini buktinya. Nanti sama AR tinggal di input di webnya. Surat yang disampaikan KPP ini kalau kita tidak setuju dengan isi SP2DK harus ada penjelasan dasarnya apa, argumentasinya apa. Ini yang ada di rincian tadi ini ya, di sebab di sini ya. Nah, yang ini. Ini harus disampaikan, ini kayak tanggapan SPHP sebenarnya. Penjelasan secara elektronik, suratnya bisa melalui email, bisa fisik. Nah, ini contoh statistik yang saya ambil dari laporan kinerja. Ini laporan kinerja tanpa realisasi. Banyak banget kan sini tanpa realisasi. Artinya zong SP2DK-nya.
Ini juga dari laporan kinerja. Ini IKU ya, laporan kinerja kinerja itu IKU. Sehingga ini bukan SP2DK unit, tapi dalam bentuk IKU-nya. Nah, ini IKU-nya itu udah banyak banget, udah ratusan ribu ya. Siapa yang usul pemeriksa? Yang melakukan usul pemeriksa itu bisa seksi pengawasan dari SP2DK, bisa fungsional pemeriksa di KPP, bisa Kanwil, bisa P2, bisa Gakum, melalui P2, bisa intelijen. Jadi sengaja saya sampaikan di sini bahwa pemeriksaan pajak itu bisa berasal dari mana saja. Kenapa bisa seperti itu? Katanya supaya tidak ada kong kali kong antara WP dan jadi kalau ayatnya terlalu dekat dengan WP-nya, nanti nggak pernah diusulkan pemeriksaan. Yang ngusulin pemeriksaan Kanwil. Atau Kanwilnya juga temannya WP yang melakukan pemeriksaan berarti kantor pusat. Kayak gitu. Ini melalui komite kepatuhan ya. Ada komite kepatuhan pusat, ada komite kepatuhan Kanwil, ada komite kepatuhan KPP. Semua ini komite ini dalam rangka usulan pemeriksaan. Nah, ini terkait teknis di KPP sebenarnya. Ada yang namanya DPP, Daftar Prioritas Pengawasan. Nah, ada komite perencanaan pemeriksaan. Jadi usulan pemeriksaan itu di KPP, setelah dari KPP setuju misalnya KPP mengusulkannya masuk ke KPP ketika komite perencanaan kanwil. Usul pemeriksaan dari KPP itu masuk ke komite perencanaan kanwil. Kanwil ini perannya banyak. Selain dari KPP bisa juga struktural yang data dan pengawasan, kemudian struktural bidang pendaftaran ini bisa mengajukan juga. Di pusat juga sama seperti itu ya, ada intelijen, ada Gakum, ada DI Gakum yang ini ya, ada Direktorat Eksten, ada Direktorat Informasi dan Perpajakan, itu semua bisa mengusulkan pemeriksaan. Nah, kewenangan dari Komite Perencanaan Pusat bisa menerima atau menolak. Kanwil juga begitu bisa menerima atau menolak. Saya ini beberapa kali dialami oleh saya. Jadi waktu jadi kepala seksi, saya sering melakukan usul pemeriksaan dan sudah sampai ke pusat nih usulannya. Ternyata di kantor pusat ditolak beberapa kali begitu ya. Jadi tidak semua usulan pemeriksaan itu menjadi pemeriksaan, menjadi instruksi pemeriksaan. Bisa jadi tolak. Alasan penolakannya macam-macam ya. Bisa karena sudah diperiksa, bisa karena bukan targetnya. Jadi ada kebijakan tahun ini yang diperiksa wajib pajak yang seperti ini gitu ya. Nah, itu disebutnya kebijakan pemeriksaan tahun sekian. Kalau dulu masuk ke SE, kalau sekarang cukup nota dinas saja. Karena kalau SE nanti masuk ke Ortek, tersebar, semua orang bisa akses, kemudian eh, wajib pajak jadi tahu siapa aja yang diperiksa tahun itu. Nah, kalau nota dinas kan tidak. Nah, jadi sekarang kebijakan pemeriksaan itu menjadi rahasia DJP. Begitu teman-teman terkait dengan SP2DK. Jadi kenapa saya membahas terkait dengan usul pemeriksaan? Karena banyak wajib pajak yang alergi kalau diusulkan pemeriksaan. SP2DK kemudian diusulkan pemeriksaan, padahal usul pemeriksaan itu tidak hanya dari SP2DK gitu ya. Dan usulan pemeriksaan SP2DK belum tentu menjadi pemeriksaan. Gitu. Jadi bisa jadi pemeriksaan? Ya bisa, karena kan itu usulan. Apalagi kalau yang tadi oleh teksis ya, dari ini. Tapi bisa juga tidak. Gitu. Pak, saya udah closing dengan airnya. SPDK-nya udah close, tapi kenapa masih diperiksa ya? Bisa jadi itu usulan dari Kanwil, bisa jadi usulan kantor pusat gitu. Apalagi misalnya ada data PPATK gitu ya, udah pasti itu mah. Baik, saya kira materi udah selesai, kita langsung ke tanya jawab aja ya. Jam mudah-mudahan ada Bapak Ibu ada materi yang belum jelas
Nanti mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Terima kasih. Silakan.